Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Anindya Wardana menciptakan keajaiban di Shade Modi International 2025, melangkah gagah ke babak 16 besar. Setelah mengalahkan lawan tangguh, Diren Ayapan dan Tabia Khan. Halo Sobat Bulu Tangkis, kembali lagi bersama kami dalam ulasan paling seru dari dunia bulu tangkis. Hari ini, kita akan membahas penampilan memukau dari ganda campuran andalan kita, Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Anindya Wardana, di Shade Modi International 2025. Pertandingan ini penuh drama, kejutan, dan tentunya aksi-aksi tak terduga. Betul sekali Speaker 1. Pertandingan babak 32 besar sektor ganda campuran ini benar-benar membuat jantung berdebar. Shade Modi International 2025 yang merupakan turnamen BWF World Tour Super 300 menjadi saksi bisu kemenangan luar biasa dari pasangan muda Indonesia ini. Mereka menghadapi Diren Ayapan dan Tabia Khan dari Uni Emirat Arab. Dan hasilnya sangat mencengangkan. Mencengangkan adalah kata yang tepat. Bayangkan, ini adalah pertemuan pertama antara kedua pasangan. Dejan dan Bernardine, yang baru saja menemukan ritme terbaik mereka, berhasil menundukkan Diren dan Tabia dengan skor yang cukup telak, 16-21 dan 9-21. Sebuah dominasi yang patut diacungi jempol. Kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan biasa Speaker 1. Ini adalah tiket emas bagi Dejan dan Bernardine untuk melaju ke babak 16 besar Shade Modi International 2025. Mereka mengikuti jejak ganda putri kita, Isyana Shahira Meida dan Rinjani Kwinaranastine yang juga berhasil lolos sebelumnya. Indonesia semakin menunjukkan taringnya di kancah bulu tangkis internasional. Perjalanan Dejan dan Bernardine memang patut kita soroti. Sejak pertama kali dipasangkan di Vietnam Open 2025 pada bulan September lalu, mereka terus mencoba untuk konsisten. Meskipun sempat kandas di babak 16 besar Vietnam Open, semangat mereka tidak pernah padam. Mereka terus aktif mengikuti berbagai turnamen BWF World Tour dan International Challenge. Benar sekali. Nama-nama turnamen seperti Indonesia Masters 1 2025, Al Ain Masters 2025, Malaysia Super 100 2025, dan Indonesia Masters 2 2025 semuanya menjadi saksi perjuangan mereka. Bahkan, mereka juga ikut serta dalam Indonesia International Challenge 1 2025. Intensitas latihan dan pengalaman bertanding ini jelas membuahkan hasil. Dan hasilnya tidak main-main. Puncak dari kerja keras mereka adalah saat Dejan dan Bernardine berhasil meraih gelar juara pertama mereka di Al Ain Masters 2025. Gelar ini tentu menjadi suntikan motivasi yang sangat besar bagi mereka. Kini, harapan besar disematkan agar mereka bisa kembali meraih gelar juara di Shade Modi International 2025 ini. Mari kita bedah jalannya pertandingan. Di game pertama, Dejan dan Bernardine sempat tertinggal lebih dulu. Sebuah pengembalian dari Dejan yang membentur net membuat kita semua sedikit menahan napas. Namun, mereka langsung menunjukkan mental juara. Cepat sekali reaksi mereka. Sebuah smash keras dari Dejan tidak mampu diantisipasi oleh Diren dan Tabia, dan skor langsung imbang 1-1. Setelah sempat imbang lagi di kedudukan 2-2, Dejan dan Bernardine tancap das dengan meraih 2 poin beruntun, mempertebal keunggulan mereka. Penampilan bulu tangkis yang sangat apik. Tapi, momentum keunggulan itu tidak berlangsung lama Speaker 1. Diren dan Tabia dengan agresifnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Mereka terus melancarkan serangan dengan tempo cepat, variasi pukulan menyilang yang brilian membuat Dejan dan Bernardine sempat salah komunikasi. Itu dia kuncinya, komunikasi. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Diren dan Tabia memanfaatkan celah itu dan berbalik unggul 7-6. Tapi, jangan pernah remehkan semangat juang Dejan dan Bernardine. Mereka kembali mengambil alih momentum setelah Diren dan Tabia melakukan error demi error yang tak perlu. Pukulan akurat dari Dejan dan Bernardine terus saja gagal diantisipasi oleh lawan. Mereka bermain dengan sangat presisi dan tenang. Hasilnya, Dejan dan Bernardine berhasil unggul 10-11 di jeda game pertama.
Ini menunjukkan betapa kuatnya mental mereka dalam menghadapi tekanan. Dan mereka terus melaju. Tanpa banyak kesulitan, Dejan dan Bernardine akhirnya berhasil meraih kemenangan di game pertama dengan skor 16-21. Sebuah penampilan comeback yang sangat impresif. Memasuki game kedua, penampilan Dejan dan Bernardine semakin menggila. Mereka tampil dengan begitu impresif, terlihat jelas lebih unggul dalam skema serangan maupun pertahanan. Mereka menguasai jalannya pertandingan dengan sangat baik dan meraih poin demi poin dengan mudahnya. Duo ganda putra Indonesia, Raymond Indra atau Nicolaus Joachim, melejit 8 peringkat, mendekati top 20 dunia. Selamat datang kembali para pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air. Hari ini, kita akan membahas kabar gembira dari dunia bulu tangkis Indonesia, khususnya dari sektor ganda putra yang semakin menunjukkan taringnya di kancah internasional. Betul sekali, Speaker 1. Ada banyak kejutan menarik dalam rilis peringkat BWS terbaru pada hari Selasa, 25 November ini. Perhatian utama kita tertuju pada pasangan muda yang sedang naik daun, Raymond Indra dan Nicolaus Joachim. Mereka berhasil melesat 8 tingkat, sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini bukan hanya sekedar angka Speaker 2, lontaran 8 peringkat ini menempatkan Raymond dan Joachim di posisi 24 dunia. Mereka kini mengumpulkan 47.530 poin. Bayangkan, mereka semakin dekat dengan posisi 20 besar ranking dunia. Ini adalah indikator performa yang sangat konsisten. Konsisten adalah kata kuncinya. Tahun 2025 ini memang menjadi puncak kesuksesan mereka sejauh ini. Bagaimana tidak, mereka berhasil menjuarai Australia Open 2025 dan yang lebih menakjubkan lagi, ini adalah debut mereka di turnamen level Super 500, sebuah awal yang sangat menjanjikan. Tidak hanya itu, sebelum Australia Open, Raymond dan Joachim juga menunjukkan performa cemerlang di Korea Masters, turnamen berstatus Super 300. Mereka berhasil mencapai babak final, dan ini juga merupakan partisipasi pertama mereka di ajang dengan level tersebut. Jadi, setiap kali mereka melangkah ke level yang lebih tinggi, mereka selalu memberikan kejutan. Padahal, Raymond dan Joachim baru dipasangkan tahun ini. Namun, chemistry dan kerjasama mereka sudah terlihat sangat padu. Prestasi mereka terukir jelas dengan torehan 4 gelar juara BWF International Challenge, 1 gelar juara Super 100, dan kini puncaknya adalah juara di level Super 500. Ini adalah bukti bahwa talenta mereka tidak main-main. Selain Raymond dan Joachim, ada juga pasangan ganda putra lain yang menunjukkan peningkatan signifikan di peringkat dunia, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Pasangan ini juga baru diduetkan tahun ini, tetapi sudah langsung mengukir prestasi gembira. Fajar dan Fikri berhasil menjuarai 1 turnamen bergengsi level Super 1000, yaitu China Open. Selain itu, mereka juga tampil sebagai finalis di masing-masing 2 ajang Super 500 dan Super 750. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk menjadi pasangan top dunia. Saat ini, Fajar dan Fikri menempati peringkat ke-11 dunia, naik 2 peringkat dari sebelumnya. Dengan performa seperti ini, mereka semakin menempel ketat posisi 10 besar dunia. Jika mereka mampu menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin kita akan melihat mereka di jajaran teratas. Dan jangan lupakan pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Mereka juga menunjukkan performa yang tak kalah impresif. Sabar dan Reza berhasil naik 1 tingkat, kini menempati peringkat ke-8 dunia. Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan Speaker 2. Sabar dan Reza kini menjadi pasangan ganda putra Indonesia dengan peringkat dunia tertinggi. Mereka bahkan menggeser posisi Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang turun 1 tangga ke urutan ke-9. Kenaikan Sabar dan Reza ini bukan kebetulan. Mereka adalah pasangan non-pelatnas yang benar-benar naik daun tahun ini.
dengan menjadi finalis di ajang Super 300, Super 500, dan Super 1000. Ini menunjukkan bahwa bulu tangkis Indonesia memiliki kedalaman talenta yang luar biasa, tidak hanya dari pelatnas saja. Ini adalah era baru bagi ganda putra Indonesia Speaker 2, dengan munculnya talenta-talenta muda dan performa konsisten dari pasangan senior, masa depan bulu tangkis kita terlihat sangat cerah. Kita patut berbangga dan terus mendukung perjuangan para atlet kita di setiap turnamen. Jangan sampai lewatkan aksi-aksi mereka selanjutnya. Betul sekali. Mari kita nantikan kejutan-kejutan lain dari mereka. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.